Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ya di Zoom dan di YouTube mendapatkan selalu berusaha bagaimana kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui aktivitas amaliyah ibadah kita. Termasuk kita di pagi hari ini, insya Allah dalam rangka belajar, ya, dalam rangka menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau kita niatkan sebagai tanda rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kita tadi misalnya melaksanakan sholat tahajud, ya, berzikir, tilawah, dan kemudian kita juga belajar di pagi hari ini, insya Allah bersama founder kita, Mas Ipo Santosa, insya Allah itu adalah amal kebaikan ya, yang insya Allah juga besar ya nilainya. Dan ini kalau misalnya kita terus berusaha mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, insya Allah Allah akan terus memberikan nikmatnya juga untuk kita dengan menambahnya dan menambahnya. Salat beriring salam, insya Allah senantiasa tercurah pada tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau, insya Allah senantiasa istiqomah jalannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ya di Zoom dan di YouTube mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai acara kita di pagi hari ini, agar acara berjalan dengan baik, ya, dengan lancar, membawa manfaat dan perubahan lebih baik bagi kita, keluarga, dan juga mitra-mitra kita awali terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kita niatkan ya, agar acara ini berjalan dengan baik sampai dengan akhir nanti, ya. Kemudian dampaknya insya Allah positif bagi kita dan Allah mudahkan diri kita untuk praktek sampai ngefek insya Allah ya. Al-Fatihah. Baik, terima kasih ya atas doa dari kita semua. Sebelum Mas Ipo menyampaikan arahannya pada kita semua ya, berbagi ilmu pada kita semua, izinkan saya untuk sharing terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu dari teman-teman yang hadir di Zoom ya, terutama karena yang bisa saya cek layarnya itu di Zoom ya. Boleh, oh ya, ini sebelumnya silakan diaktifkan dulu ya videonya, diaktifkan dulu videonya. Kita serius ya untuk belajar dan ini adalah adab yang memang sudah sejak lama ya menjadi karakter kita di BP ya. Setiap belajar selalu berusaha untuk aktifkan videonya ya. Teman-teman boleh tanya nggak kira-kira yang tadi malam ya, yang memang kondisi juga tidak sedang dalam udzur syar'i gitu ya, itu yang berusaha untuk sholat jamaah di sholat isya-nya. Boleh tahu? Oke, baik ya. Ada fadilah yang besar teman-teman ya. Kalau kita bicara sholat jamaah pada sholat isya ya, kemudian sholat jamaah juga pada sholat subuh. Dan ini sebagian masih belum tahu ya bahwa fadilahnya sangat-sangat luar biasa ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalaman penuh. Masya Allah. Ya. Ini teman-teman, kalau kita bisa istiqomah melaksanakan ini, dampaknya luar biasa. Ya. Baik dalam kehidupan kita, baik juga insya Allah dalam rezeki kita, ya, terhadap keluarga kita, ya,
dan apapun yang kita lakukan. Kita mendengar kisah Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Kita juga mendengar kisah-kisah dari Muhammad Al-Fatih, ya. Bagaimana para tentaranya, ya, pada saat itu adalah orang-orang yang memang betul-betul bisa menjaga dari sholatnya, sholat 5 waktunya. Berusaha bagaimana untuk terus berjamaah dalam 5 waktunya. Maka dari itu, dari hadis ini insya Allah bisa memberikan motivasi yang berlipat ganda pada kita bahwa kalau memang kita niatkan karena Allah, kita berusaha bagaimana sholat kita jaga, ya, dan terutama juga di Isya dan subuh kita berusaha untuk berjamaah, ya, bisa dengan pasangan kita. Kalau memang posisi sekarang PPKM belum bisa ke masjid misalnya, ya bagaimana dengan keluarga kita, ya, termasuk juga anak kita. Ya, sekali, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalaman penuh. Ya, harapannya setelah kita, ya, pagi hari ini kita sudah membaca hadisnya, dan itu Rasulullah SAW yang menyampaikan pada kita, menyampaikan sabdanya pada kita, maka itu kita berusaha bagaimana hari-hari kita ke depan kita isi dengan sholat berjamaah, ya, dalam 5 waktu kita, ya, terutama yang paling utama juga di sholat Isya dan juga sholat subuh kita. Nah, teman-teman, sebelum Mas Ipo menyampaikan materi, ada salah satu yang ingin kita sharing kepada teman-teman. Apa itu? Bahwa konsistensi itu kunci menuju kesuksesan, ya. Ini adalah sebuah cerita lama, ya, tapi ini akan menjadi penggugah kita bagaimana konsistensi itu bisa mengantarkan kita pada kesuksesan, terutama kita di bisnis BP ini. Saya yakin semua dari kita sudah tahu yang namanya Coca-Cola, ya, minuman soda paling populer. Itu betul-betul hari ini itu menguasai dunia, ya, Coca-Cola dan grupnya. Kalau kita kutip dari situs macrotrends.net, ya, pendapatan tahunan Coca-Cola itu kurang lebih di 2019 saja itu 37,266 miliar dolar, ya. Kurang lebih kalau dinilai rupiahkan, ya, ini nanti dikoreksi kalau memang ada yang salah, itu sekitar 530.000 triliun. Ya. Jadi pendapatan yang luar biasa fantastis, ya. 530 triliun, ya. Jadi ini pendapatan yang luar biasa. Coca-Cola itu pertama kali dibuat itu tanggal 8 Mei tahun 1886 oleh seorang dokter Amerika bernama John S. Pemberton, ya. Minuman ini berasal dari daun koka dan kacang kola yang dicampur dengan air karbonasi, ya. Tadinya Coca-Cola itu dibuat untuk meningkatkan stamina dan obat flu, ya, teman-teman. Aslinya itu seperti itu. Nah, hasil kreasi Dr. Pemberton ini kemudian dibawa ke apoteknya, ya, dijual seharga 5 sen per gelas. Saat itu ada orang hadir, ya, pengunjung yang beli Coca-Cola pertama karena dia sakit kepala, ya. Di luar dugaan, pengunjung tersebut merasakan lezat dan segar dari minuman tersebut. Nah, tahun 1886 ini minuman hasil eksperimen Dr. Pemberton ini dijual sebagai minuman, ya, bukan sebagai obat. Kemudian atas saran dari temannya, ya, namanya Frank M. Robertson, minuman itu diberi nama Coca-Cola, ya. Kemudian diperkenalkan di publik tahun itu juga 1886, kemudian terjual awalnya 25 galon sirup saja, ya. Ini angka yang sangat kecil, ya, waktu itu. Nah, tapi teman-teman, dia terus melakukan penawaran demi penawaran, ya. Itu luar biasa hasilnya, ya. Bagaimana tahun pertama awalnya dia dengan 25 galon, kemudian akhirnya sampai 500 lebih triliun, ya, dalam 1 tahun itu tidak mudah, ya, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa konsisten menawarkan bagaimana dari satu perusahaan waktu itu di Coca-Cola, satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dia tidak pernah sekalipun untuk mundur, ya. Dia yakin bahwa bisnisnya ini akan bisa menjadi besar. Sama dengan kita juga. Kalau kita yakin bisnis BP ini insya Allah bisa mengantarkan impian kita,
bisa mengantarkan juga insya Allah impian mitra-mitra kita, impian keluarga kita juga, teman-teman terus jalankan, terus maju, tidak perlu sedikit pun berpikir untuk mundur. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu teman-teman akan terus move, ya, terus growth, dan akan mendapatkan hasil yang istimewa, ya, dengan cara insya Allah ikhtiar yang istimewa juga. Teman-teman, pagi hari ini, ya, sebelum Mas Ipo menyampaikan materi pada kita, ada video istimewa yang insya Allah ini baru pertama kali diperdengarkan pada kita, baru pertama kali insya Allah ditonton oleh kita semua. Ya, silahkan kita simak video berikut ini. Ya. Kita simak video berikut ini. Silakan kita simak video berikut ini. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja saya persilakan pada Mas Ipo Santosa. Ya. Silakan Mas Ipo. Oke, saya sapa ulang ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Jadi barusan tadi kita lihat ya video klip Indonesia Raya. Saya tayangkan 1 hari lebih awal karena kalau besok itu kayaknya banyak yang tayang juga, makanya kita bikin 1 hari lebih awal tanggal 16 ya. Dan menariknya itu eksekutif produsernya saya tulis adalah komunitas BP ya, jadi dari kita sama-sama. Ya.
Dan adab ya, adab dalam Indonesia Raya itu memang tidak boleh promosi, makanya tidak ada promosi BP, logo BP dan sejenisnya tidak ada. Bahkan syal BP pun tidak kelihatan gitu ya. Kemudian salah satu adab lagi ya, itu lagu Indonesia Raya tidak boleh dibikin ada suara 1, suara 2, suara 3, nggak boleh. Terus juga tempo itu juga tidak boleh diubah ya. Kita harus ngikutin tempo dan aransemen dari Jus Kleber ya, yang sudah diresmikan oleh pemerintah pada tahun 1949 ya. Dan lagu itu teman-teman sebenarnya sangat-sangat mahal. Kenapa saya bilang sangat-sangat mahal? Karena dulu kalau mau nyanyi itu resikonya penjara. Ya, resikonya penjara. Bahkan kata merdeka itu ya awal-awal itu diganti dengan kata mulia. Ya, jadi merdeka, merdeka. Nah, diganti dengan kata mulia ya agar tidak terlalu mencurigakan. Tapi akhirnya ketahuan juga. Makanya Wage Rudolf Supratman sempat ditangkap, yang lain pun juga sempat ditangkap gara-gara lagu itu saja. Karena ini adalah simbol kemerdekaan kita, ya, perjuangan menuju kemerdekaan kita waktu itu. Ya, jadi sangat-sangat mahal. Dan sekedar juga informasi ya buat teman-teman ya, kita ini zaman sekarang kurang menghargai apa itu merdeka. Padahal kalau kita hari ini nggak merdeka, ya kita nge-zoom aja belum tentu bisa loh. Ya mau belajar belum tentu bisa. Cari nafkah belum tentu bisa. Cari nafkah gimana caranya? Ya kalau kita jadi kacungnya Belanda, baru bisa cari nafkah itu. Ya. Belajar nggak bisa, semuanya nggak bisa gitu. Nah karena asbab dari merdeka, ya kita bisa melakukan banyak hal sekarang gitu ya. Jadi memang nikmat kemerdekaan itu luar biasa. Dan kita juga orang Islam melihat bagaimana proklamasi kemerdekaan kita itu bertepatan dengan bulan Ramadan ternyata, alhamdulillah ya. Oke, kita masuk materinya, boleh tayangkan slide-nya. Saya juga udah posting tuh di Instagram dan Facebook ya, lagu Indonesia Raya tadi. Yang bawanya 2 orang vokalis Indonesian Idol ya, Indonesian Idol. Lucky Idol dengan Hussein Idol ya. Aransemen dari Mas Diki Darmawan. Boleh ditayangkan slide-nya? Oke. Jadi ini ada satu fakta unik ya, yang orang jarang tahu. Teman-teman silakan baca. Seru nih. Ya, saya baca ya. Jadi ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad, ketika masih kecil saja ya, itu beliau mewarisi kekayaan dari ayahnya. Berupa apa? Ya, itu pertama seorang budak ya bernama Ummu Aiman, dan ini tertulis di berbagai macam kitab ya, bukan cuma satu. Ya, ini saya kutip cuma satu ya, tapi aslinya banyak ya. Yang soal budak ini, jadi beliau punya budak gitu. Ya, diwariskan dari ayahnya. Oke, terus punya 5 onta. Ya lumayan lah, 1 onta harga ratusan juta. Ya kan? Minimal puluhan juta. Oke. Nah, terus juga sekelompok kambing. Ini menurut Ibnu Said An-Nas ya dalam kitabnya. Terus menurut kitab lain ya, ada juga pedang dan mata uang. Oke. Terus ada lagi rumah. Kemudian rumah itu dikasih nama saat ini ya, Maktab Mekah ya. Maktabah Mekah. Ya, tertulis di kitab yang saya sampaikan itu. Nah, ini kalau teman-teman pergi ke Masjidil Haram ya, perpustakaan bagian belakang itu ya, itu rumah Rasulullah. Nah, itu memang milik Rasulullah gitu. Ya. Jadi ini adalah beberapa potret ya harta Rasulullah. Dan kakek beliau itu kaya. Makanya kita baca sejarah puluhan ontanya waktu itu pernah dirampas oleh pasukan Abraha. Nah, jadi ya kaya, punya onta banyak gitu. Sampai ratusan gitu kan. Nah, ketika cucunya lahir, dia senang banget ya. Langsung itu dia syukuran, kasih makan untuk orang Mekah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya. Ya, sampai kata orang-orang di sekitarnya ya, kami kenyang 3 hari dia bilang. Ya. Nah, ini ada sumbernya semua. Jadi Rasulullah itu
kakeknya lumayan kaya, ayahnya pedagang juga, dia pun punya harta warisan sebenarnya. Ya. Nah, jadi jangan lagi kita memotret Nabi miskin, Nabi miskin, Nabi miskin, itu terus cerita yang kita goreng gitu. Dan saya ngomongnya ada dasarnya kan gitu. Ya, kalau budak yang bernama Ummu Aiman itu banyak kitab yang menulis. Teman-teman mau buka kitab boleh, mau buka Google juga boleh, silakan. Ya. Nah, ini harta Rasulullah. Sekarang kita lihat juga harta sahabat. Ini yang populer ya, teman-teman. Abdurrahman bin Auf ya, ada satu sumber mengatakan 6 triliun, ada satu sumber mengatakan 12 triliun. Diambil dari mana? Ya, dari harta yang diwariskan kepada istri-istrinya, gitu ya. Nah, ada onta, ada kuda, ya jumlahnya sekian, ada dinar, ada dirham, jumlahnya sekian, dikonversi pada rupiah, ya, dikonversi pada rupiah hari ini, nah muncullah angka ini. Nah, satu sumber mengatakan 6,2 T, sumber lain mengatakan 12 T, ya. Zubair itu 3,5 T. Utsman yang sering kita sebut-sebut ya, ternyata itu urutan nomor 3, 2,5 T. T itu triliun ya. Ya, bukan tenggo ya. Tolha setengah T. Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ini jagoan panah gitu ya. Nah, itu 15 M. Oke. Iya, mereka kaya. Iya, mereka punya harta. Tapi kita saat ini, dan kenapa kita mengenangnya, kita lebih terpesona pada apa? Pada amalnya, pada akhlaknya. Jadi kayak Tolha itu hartanya triliun. Ini kan sisa harta nih. Ya, jadi semasa beliau hidup itu ya triliun. Sisanya itu setengah triliun kan. Nah, Tolha ini yang paling bahagia dalam hidupnya itu ya bukan ngitung-ngitung bisnis, bukan ngitung-ngitung profit, tapi momen paling bahagia bagi dia adalah apa? Ketika tahajud. Ini Tolha. Sahabat yang lain juga sama. Ya. Dan kenapa kita menyebut-nyebut beliau sampai hari ini? Ya, di langit dimuliakan, di bumi juga dimuliakan, disebut-sebut terus, yaitu karena amalnya, karena akhlaknya, bukan hartanya ini tuh. Ya, jadi harta ini kayak bonus yang kesekian lah gitu. Tapi yang mempesona adalah apa? Amalnya, akhlaknya. Kalaupun ada harta, hartanya lagi-lagi dijadikan amal juga gitu. Nah, ini harta para sahabat, ya. Nah, dari mana harta ini? Kita tahu dari perniagaan, ya. Dan ternyata ini yang luar biasanya ya. Coba teman-teman yang pernah ke Mekah, coba ngacung tangannya yang pernah ke Mekah. Yang pernah lihat YouTube Mekah dah. YouTube atau videonya. Nah, itu kan makmurnya luar biasa, teman-teman. Ya, boleh balik lagi layar ke saya dulu. Mekah itu, ya, itu salah satu buah dari doa Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim doa pengen, waktu itu Mekah kan tandus, orang sedikit banget. Ya, apalagi zaman Nabi Ibrahim, ya, itu tandus gitu. Dia bilang, dia pengen kota ini makmur, banyak buah. Ya. Nah, di sana kan nanam buah itu kan susah. Hanya buah tertentu yang bisa gitu kan. Ya, beda dengan Taif. Taif itu berapa jam dari Mekah, itu daerahnya adem, makanya mau tanam mawar pun bisa. Ya, di sana terkenal dengan parfum, ya parfumnya dari mawar gitu. Tapi kalau di Mekah susah emang. Tapi ini doa dari Nabi Ibrahim, gak sembarang nabi ini. Ya kan? Ini jawaranya sudah ini. Dan akhirnya doa itu Allah kabulkan. Ya. Mungkin ya, banyak tanaman yang tidak bisa tumbuh di Mekah. Tapi sekarang tanaman apa aja, buah apa aja ada di Mekah. Pisang ada, semua ada. Makanya orang waktu itu komplain sama saya, Nabi itu tidak memproduksi, ya kan? Nabi hanya apa? Ambil barang dari A ke tempat B, dari B ke A, ya, atau dari A ke B ke C, gitu, atau dari C ke B ke A, gitu, ya. Dan ini diikuti juga oleh siapa? Oleh Singapura saat ini, Hong Kong saat ini. Orang bilang masih pun nggak ada contoh yang lain apa? Kenapa sebut Hong Kong? Kenapa sebut Singapura? Oke, saya sebut contoh yang lain. Apa itu? Mekah. Teman-teman kalau pernah ke Mekah, ya, itu yang made in Mekah itu cuma mungkin air Zam-Zam. Yang lain itu Mekah nggak bikin. Even kurma pun itu bukan dari Mekah. Ya, sebagian kecil dari Madinah, sebagian besar lagi dari kota-kota lain, dari negara-negara lain. Beneran ini, ya. Jadi kalau kita beli sajadah aja itu made in-nya yang Turki ada, ya kan? Pakistan ada, India ada, ya, Belgia ada, yang mahal-mahal itu Belgia tuh. Ya. Nah, made in Mekahnya hampir-hampir nggak ada. Ya, permen juga apa aja lah, sampai mainan anak.
Nah, itu biasanya made in Cina tuh yang paling banyak. Saya tiap kali beli mainan, bawa oleh-oleh ke anak, saya bilang, nih lihat ya, ini made in Cina ya. Jadi artinya tahu kan, nah nggak tahan lama ya. Jadi nanti kalau rusak jangan nangis. Udah, jadi udah kita kasih sounding dulu ya, seeding informasi dulu gitu, biar dia nggak kecewa di tengah jalan gitu. Ya, walaupun sekarang banyak juga mainan Cina yang bagus itu. Nah, jadi Mekah itu aslinya memproduksi sedikit saja, hanya segelintir barang yang diproduksi di sana. Tapi teman-teman kalau datang ke Mekah, apapun barang ada semuanya, apapun. Ya. Nah, dia sudah menjadi simpul perdagangan yang luar biasa juga gitu. Apapun kita minta ada semua di sana. Ya, makanya mau cari oleh-oleh apa tuh ya di Mekah udah ada semuanya. Ya. Nah, itu buah dari doa Nabi Ibrahim itu. Dia pengen makmur banyak buahnya. Ya. Dan ya Imam Samsi mengatakan kepada saya, itu sebenarnya Nabi Ibrahim itu walaupun dia berdoa yakin punya tauhid gitu ya, ini akan terjadi, tapi dia juga ada nalar kan sebagai manusia. Apa itu? Dari mana ini kekayaan? Ya, itu dari perdagangan. Nabi Ibrahim sudah melihat itu, karena Nabi Ibrahim ini kan pintar, ya. Makanya banyak hal-hal hebat yang beliau hadirkan gitu. Mendidik anak juga pintar. Dia tuh bahkan tidak mendidik anak secara langsung gitu kan, karena kan anak sering dia tinggal itu. Jadi dia mendidik istrinya juga akhirnya apa? Pintar mendidik anak-anaknya. Ya, makanya kalau kisah bagaimana ya Nabi Ismail itu akhirnya mau disembelih itu ya kita biasanya mata kita tertuju pada Nabi Ibrahim gitu kan. Iya, ya. Tapi sebenarnya itu ada cuplikan yang luar biasa juga ya bagaimana Nabi Ibrahim mendidik istri-istrinya. Sehingga akhirnya si istri ini, bayangkan ya, seorang wanita loh ini, seorang ibu loh ini ya, itu akhirnya juga rela anaknya juga disembelih coba. Itu kan nggak main-main itu. Kalau ayah mungkin masih tega-tegaan gitu ya, tapi kalau seorang ibu pasti nggak tegaan gitu. Ya. Tapi Nabi Ibrahim berhasil mendidik istrinya. Padahal istri itu sering ditinggal kan. Kita tahu sendiri kisahnya seperti apa. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah kemana-mana, ke Palestina, ke Irak, ya, ke Mekah, ke Mesir. Ya. Teman-teman kalau pergi ke Mesir itu ya ke Bukit Tursina, ya itu kisahnya Nabi Ibrahim ada di sana. Bagaimana beliau memotong-motong burung, ya burung itu ditaruh di beberapa bukit, ya habis itu burung itu balik lagi. Ya ceritanya ada di Al-Qur'an. Ya. Itu ke Mesir juga beliau. Ya kan? Dan saya waktu itu berdiri juga di tempat yang beliau request ya sama Allah itu. Terus juga di Mekah kita tahu cerita seperti apa, ya ke Irak juga beliau pernah ya makamnya konon di Palestina. Nah jadi waktu itu beliau sudah melihat visi perniagaan. Memang hatinya ya beriman yakin bahwa Allah akan menurunkan ini, Allah akan kasih keajaiban, tapi matanya juga pikirannya menalar. Oh ini dari wasilah perniagaan. Dan itu terjadi sekarang. Ya. Dan harta Nabi tadi kita lihat ya dari zaman kakeknya, kemudian paman-pamannya, juga ayahnya termasuk dirinya, itu harta dari mana? Harta dari perniagaan. Hampir semuanya harta perniagaan. Ya. Itu saya belum tulis saja ya, tapi kisahnya sudah saya sampaikan bagaimana Abdul Muthalib itu pamannya Nabi itu memang kaya luar biasa ya, itu ontanya pernah disebut itu puluhan, pernah disebut itu ratusan. Dirampas oleh pasukan Abraha. Kalau teman-teman ingat Abraha itu yang itu loh, pasukan gajah itu loh. Ya. Nah, itu ontanya dirampas itu. Satu riwayat mengatakan puluhan, itu ratusan. Nggak main-main itu. Berarti duitnya miliar itu. Makanya waktu Abraha datang itu, dia bilang, kembalikan tuh ontaku. Lah, kamu ini ngomong tentang onta gimana sih? Aku ini mau menghancurkan Ka'bah, kamu malah ngomong onta, dia bilang. Abdul Muthalib bilang, aku pemilik onta. Ya, Ka'bah itu ada pemiliknya, dia akan mengurusnya. Aku akan mengurus hewan ternakku, ya, yang punya Ka'bah juga nanti akan mengurus juga, dia bilang. Ini omongan orang nggak main-main ini ya, punya tauhid soalnya. Dan ternyata benar, yang punya Ka'bah yang ngurusin kan. Akhirnya pasukan Abraha hancur lebur semuanya. Ya, dari zaman kakeknya, terus juga paman-pamannya itu dagang gitu ya. Dan ada percakapan yang luar biasa dari Abdul Muthalib kepada paman-pamannya Nabi waktu itu. Ini anak nggak sembarangan. Ya, kita jaga sama-sama. Waktu itu kan ayahnya udah nggak ada. Kita jaga sama-sama. Kalian jaga, ditunjuk seperti itu. Ya. Dan aku saking gembiranya, saking bangganya punya cucu seperti ini, yaitu potong hewan, ya, buat apa makan 3 hari orang-orang Mekah. 3 hari coba. Yo kaya. Kita menjamu tetangga aja udah nggak kuat udah itu. Coba tetangga satu kompleks, kita ajak makan, waduh, nggak kuat kita. Ya kan? Nah, beliau melakukan itu 3 hari, saking gembiranya, saking kayanya. Dan paman-pamannya juga rata-rata kaya juga. Hampir semuanya dagang, paman-pamannya Nabi itu. Ya, jadi ayahnya tadi sudah ya almarhum kita tahu, kakeknya, paman-pamannya termasuk juga beliau. Nah minimal ya dari sumber yang saya cross check ya harta beliau 3 tadi itu, budak punya, onta-onta punya, sekelompok kambing punya,
Ya, di riwayat lain ada yang mengatakan itu dia punya mata uang dan pedang. Di riwayat yang lain dan ini juga kuat ya, ini kalau yang budak tadi dengan yang rumah itu macam-macam sumber menyebutkan. Ya, jadi kitab-kitab kuat pun juga menyampaikan punya rumah juga di Mekah. Ya, jadi berhentilah mengatakan Nabi itu miskin. Nah, tapi pernah nggak beliau miskin? Ya pernah, ketika beliau jadi penggembala. Gitu. Lanjut, yang lanjut coba kasih jempolnya. 2 jempol boleh? Oke, ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi kita tahu ya dari perniagaan ya, dan sekarang kita mau bahas bagaimana keterkaitan antara bangun awal ya, dan kenapa ini menjadi tradisi di BP ya, dan apa kaitannya pada bisnis pada BP yang kita tekuni saat ini. Oke, jadi bangun awal ini punya macam-macam fadilah. Ketika ya saya diskusi dengan leader-leader ya, akhirnya kita memutuskan untuk mengadakan ya social meeting jam 3 bulan Juni ya, akhir Juni tahun 2020. Tahun pandemi ya, seumur hidup nggak bakal lupa itu. Jadi andai kata BP ini umurnya nanti sampai ratusan tahun gitu ya, ada Zoom-nya. Nah, Zoom-nya itu diawali awal-awalnya itu ya jam 3 pagi maksud saya ya, yang jam 3 pagi itu ya, jam 3 pagi saat ini itu dimulai Juni tahun 2020. Ya, Juni akhir. Masya Allah. Ya udah setahun lebih kita nih, tradisi kita ini. Waktu itu 3:30 ya, 3:30. Sekarang kita awalkan lagi 3 tank. Ya, bahkan sebelum jam 3 itu sudah diisi dengan materi juga ya tadi sama Mas Ahmad. Ya. Nah, apa tujuannya? Banyak tujuannya. Waktu itu awal-awal kita pengen ngetes loyalitas. Siapa sih yang loyal nih di antara mitra-mitra BP ini? Nggak ke data loh. Ya udah, kita ajak meeting aja jam 3 pagi. Kira-kira mau hadir nggak itu? Wah, Masya Allah waktu itu langsung zret, saya ingat banget angkanya 2.800 waktu itu yang hadir live, Zoom dan YouTube. 2.800 manusia semua. Manusia semua. Ya. Bahkan ya kata Ustadz Umar Minta, jangan-jangan malaikatnya juga ikut hadir gitu ya. Nah, Masya Allah itu. Ya kan? Nah itu, jadi apa tujuannya? Ada banyak tujuannya. Ya. Kenapa kita adakan meeting jam segini? Pertama, kita mau membiasakan tahajud. Mungkin sebagian sudah terbiasa, ya tahajud ya 1 jam sebelum subuh, atau mungkin juga 2 jam sebelum subuh gitu ya. Tapi jujur, nggak semua orang terbiasa. Ya. Nggak semua orang terbiasa, makanya kita mau biasain. Caranya gimana? Salah satunya ini, ya kita bangun lebih awal, kita niatin untuk apa? Untuk tahajud, kemudian apa? Untuk menuntut ilmu. Ya, ilmunya nggak salah Pak, kok dituntut? Ah iya, ini istilah aja ini, istilah aja ini, ya untuk menuntut ilmu. Gitu. Nah kita bangun kebiasaan ini. Jadi kalau belum bisa seminggu full, minimal ya hari Senin pasti tahajud insya Allah, pasti tahajud insya Allah. Ya. Dan apa manfaatnya tahajud ini, bangun awal ini? Ya, jadi tahajud itu nantinya bangkit. Jadi sama kayak bangun gitu loh. Ya. Ini adalah istilah yang dipopulerkan oleh ulama-ulama kemudian sebenarnya. Ya, karena Nabi tidak menyebut ini sebagai sholat tahajud sebenarnya. Ini sebagai sholat malam aja. Ya, kalau di kalangan Nabi dari zaman dulu sampai Nabi Muhammad, sholat malam itu, sholat tahajud itu wajib bagi para Nabi. Nah, karena kita bukan Nabi, ya sini cuma sunnah. Ada yang Nabi di sini? Ada? Coba ngacung. Nggak ada tuh, acara sesat ini ngaku-ngaku Nabi ini. Nah, karena kita orang biasa ya, jadinya cuma sunnah ya. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad. Ya, apa manfaatnya? Bangun awal ini ya, nanti kita kaitin pada bisnis ya, apa gitu endingnya, termasuk juga pada harta gitu. Jadi kalau kita bangun awal ya, itu melatonin membaik. Ya. Akhirnya apa? Awet muda. Melatonin ini bagus teman-teman. Bahkan sampai dibikin itu vitamin-vitamin melatonin. Ya, kita belum jualan aja nih. Nggak tahu tuh apakah suatu hari nanti kita jualan melatonin. Tapi yang jelas kalau kita bangun awal, melatonin itu bagus. Akhirnya apa? Awet muda. Ya. Ibu saya itu alhamdulillah, ya, mertua saya juga itu rutin tahajud. Ya, umur ibu saya itu 70-an. Ya, untuk orang di usianya insya Allah itu awet muda lah, insya Allah. Ya, rambut juga hampir semuanya masih hitam. Gigi juga masih ada semuanya alhamdulillah. Ya. Nah, awet muda insya Allah. Oke. Terus kalau kita bangun awal itu, ya apalagi tahajud itu kortisol terkendali. Kortisol ini diperlukan dalam tubuh. Oke, tapi nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan stres. Nah, makanya tahajud itu, ya ini saya kenal pertama kali tahajud itu dalam ilmu kesehatan, dalam konteks ilmu kesehatan itu kortisol. Yang ajaran saya seorang ustadz. Ya itu belasan tahun yang lalu. Ya, insya Allah jadi amal jariah buat beliau. Beliau bilang itu bahwa kortisol ini bisa bikin manusia stres. Ya.
bisa bikin manusia desperate. Nah, tahajud bisa menangkal kortisol, bisa mengatur, mengendalikan kortisol dan menangkal stres itu. Ya. Nah, dia bilang kan, Mas Ipo kalau nggak percaya nanti cari deh risetnya. Dia bilang. Oh, saya ditantang gitu ya seneng banget saya. Saya cari emang dan ketemu emang. Ya. Dan beliau termasuk akhirnya gara-gara ucapan beliau itu akhirnya saya juga merutinkan tahajud waktu itu. Ya, saya putuskan saya rutin tahajud. Ya, nah kalau soleh ya alhamdulillah silahkan ya bangunnya 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya silahkan. Tapi teman-teman hari biasa pun kita juga bisa tahajud. Muslim itu nggak ada yang namanya bangun subuh. Bangun itu sebelum subuh. Bangun itu sebelum subuh. Subuh itu kita udah siap. Ya kan? Kayak saya sekarang udah mandiin, udah pakai BLG juga. Ya. Saya kalau pakai BLG 5 kali atau 4 kali sepekan ya untuk badan juga. Kalau muka mah udah jelas tiap hari gitu ya. Untuk badan itu saya pakai udah 4 kali 5 kali saya pakai dalam sepekan, dalam seminggu. Nah, itu bangun itu sebelum subuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, misal azan subuh di tempat kita 4.45. Ya kan? Nah, kita imannya belum kuat nih, belum soleh-soleh banget nih. Ya udah nggak apa-apa, bangun aja 20 menit lebih awal. Bersih-bersih sebentar, kemudian tahajud ya, itu 2 rakaat masih sempat. Ya. Jadi ini versi pemula lah, nggak apa-apa. Jadi tahajud 23. Hah? Tahajud 23? Iya. 23 rakaat? Bukan. 20 menit sebelumnya. Terus tahajudnya 3 menit. Nah, 23, ya kan? Jadi pakai versi itu aja dulu nggak apa-apa. Saya dulu kayak gitu juga soalnya. Karena bangun tahajudnya berat, jujur aja berat. Dan Allah tahu itu berat. Allah tahu itu berat itu. Ya, kalau sholat yang lain tuh ya kita bisa lakukan insya Allah gampang. Lah ini enak-enak tidur suruh bangun coba. Ya kan? Nah, tapi teman-teman ya, coba ini dirutinkan plus duha ya, itu waktu terasa panjang banget. Saya tuh sering ya kadang-kadang ngomong sama istri jam 10 gitu ya. Ini urusan kok udah selesai semua ya, saya bilang. Jam 10 pagi udah selesai semuanya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya tidak mungkin Allah kasih resources tidak cukup, teman-teman. Allah kasih resources itu cukup. Salah satunya apa? Waktu. Nggak mungkin waktu nggak cukup. Jadi kalau kita gerabak gerubuk habis waktu terus. Nah, jangan-jangan itu kita nggak duha, kita nggak tahajud. Kita sedekah uang melapang. Kita sedekah waktu melapang. Tahajud dan duha itu melapangkan waktu. Ya, makanya pengusaha perlu banget tahajud. Dan poin nomor 3, perhatikan baik-baik ya. Kalau kita tahajud, insya Allah kalimat kita, ucapan kita itu diberatkan. Ini Al-Quran yang ngomong. Ini Al-Quran yang ngomong, bukan saya ini. Ya, jadi ucapan-ucapan kita itu diberatkan. Ini perlu buat siapa? Buat pengusaha, buat penjual, buat orang tua, buat pendidik. Adalah capek, kita ngomong, orang nggak mau dengar. Capek itu. Kita mau sebagai penjual, sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai pengusaha, kita ngomong, orang dengar. Pengusaha ngomong pada karyawan, didengerin, ditaatin gitu loh. Kita juga sebagai orang tua ngomong, anaknya dengar. Kalau anak nggak dengar itu kan capek kita rasanya itu. Ya, bisa emosi juga gitu kan. Nah, sama juga kita sebagai leader, kita sebagai penjual, kita pengen juga tim itu dengar. Ya kan? Nah, salah satu asbabnya bisa kita jemput dari tahajud. Ya, kalimat kita itu akan diberatkan. Kita naik pada derajat yang lebih tinggi, derajat yang mulia. Ada ayatnya. Hadisnya ada, ayatnya juga ada. Dan jelas lagi, ya, kalau kita bangun awal plus tahajud, doa akan lebih makbul. Tahu-tahu terwujud. Karena itu namanya tahajud. Tahu-tahu hajat terwujud. Ya. Bahkan harta pun juga bisa datang ke kita. Ya, tunduk sama kita. Tahajud. Tahu-tahu harta bersujud. Nah, itu bonusnya tuh. Tahajud itu. Itu ada dalilnya nggak Mas Ipo? Nah, itu nggak ada singkatannya, saya ngarang itu. Ya. Hadisnya nggak ada. Tapi itu beneran. Itu fadilahnya ya kayak gitu. Ya, dan bangun awal ini teman-teman boleh cari ya di penelitian, di Google, di mana-mana, di berita, ya kan, situs-situs resmi, ya, jurnal-jurnal penelitian. Bangun awal emang sehat, ya. Buka kitab malas misalnya, ya sudahlah, buka Google aja, ada itu penelitiannya, banyak banget. Bangun awal itu menyehatkan, ya kan. Nah ini menurut Benjamin Franklin gitu ya, salah satu negarawan Amerika ya, walaupun sudah lama meninggal gitu ya, tapi sampai sekarang dia adalah legend gitu kan. Nah, Benjamin Franklin mengatakan, tidur awal dan bangun awal membuat manusia sehat, kaya, dan bijaksana. Wih, kurang apa lagi coba? Ya kan? Sehat, kaya, bijaksana. Ya, bijaksana dan bijaksini juga. Sana-sinilah pokoknya. Nah, ini fadilahnya. Oke? Dan ada jurnal penelitian yang mengatakan, menganalisis 500.000 partisipan. Luar biasa ini penelitian. Ya, jadi kalau saya itu suka apa-apa tuh pakai penelitian. Jadi ngomong tuh bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kata orang ya, wah saya paling malas banget itu. Jadi kalau ngobrol biasa nggak apa-apa, tapi nggak akan masuk di telinga saya, ya kan? Nah, jadi menurut penelitian ini
Mereka yang night owl itu artinya adalah tipe burung hantu. Maksudnya apa? Tipe malam. Ya, hobinya begadang gitu loh. Nah, memiliki resiko kematian dini 10% lebih tinggi. Ya. Jadi yang suka begadang dengan kata lain cepat mati. Ini penelitian, ya, bukan kata saya. Jadi kalau mau protes, ya bikin aja penelitian baru, ya kan, bantah coba kira-kira. Nah, ini beneran teman-teman. Ya, balik lagi layar ke saya. Bahkan ya teman-teman, kejahatan itu dilakukan ketika malam. Waspadalah, waspadalah. Ya. Layarnya balik ke saya. Jadi kejahatan dilakukan ketika malam. Yang uniknya lagi, perencanaan terhadap kejahatan itu juga dilakukan ketika malam. Jadi kejahatannya malam, perencanaannya pun juga malam, teman-teman. Jadi malam ini memang nggak baik. Makanya kita diingetin pada surah Al-Falaq itu. Diingetin kita. Jadi kejahatan itu dilakukan ketika malam. Ya. Dukun-dukun tuh yang bisa mengirim sesuatu itu emang malam dia. Ya. Emang malam dia bekerja. Pernah nggak ya penjahat, perampok merencanakan perampokan ketika habis sholat subuh? Ada nggak? Nggak ada. Ya, malam-malam biasanya itu. Kayak laki-laki tuh, ya. Zaman saya kuliah pun juga kita sering begadang gitu kan. Itu kalau laki-laki ngobrol makin malam, ngomongnya makin ngaco biasanya. Makin malam makin ngaco. Ya, hal-hal yang nggak perlu dibahas, ya kan? Yang sampai aibnya sendiri pun dibahas gitu. Makanya kayak contoh ya, kayak hiburan malam apa pokoknya kalau identik malam hampir semua itu jelas itu biasanya nggak baik semuanya. Ya, dan kalau kita lihat tradisinya Nabi itu setelah sholat Isya mengurangi percakapan, ya kan? Tidak terima tamu lagi, gitu ya. Nah, setelah itu apa? Menyegerakan tidur. Jadi prediksi saya Nabi itu tidur jam 8:30 kalau hitungan Indonesia. Ya, jadi setelah sholat Isya itu ya sedikit ngobrol sama istrinya, ya setelah itu tidur. 4:30 lah. Makanya bangun jam 2 bisa. Kenapa kita bangun jam 3 nggak bisa, bahkan jam 4 pun nggak bisa, yaitu tidurnya jam 10:30, ya kan? Atau jam 11, ya kan? Nah, sebelum tidur lihat handphone lagi, ya makin capek matanya. Nah, jadi yang benar itu tidur awal, bangun awal. Makan juga saran saya awal. Nabi itu prediksi saya makannya adalah menjelang maghrib atau setelah maghrib. Jadi jarak waktu makannya itu dengan tidur itu ada 3 jam. Jadi makan itu habis, ya kan? Terus tidur. Jangan pas makan langsung tidur. Wah, udah itu. Endut. Ya, jadinya itu endut enggak. Ya kan? Nah, jadi dijarakin sama Nabi. Tidak mungkin Nabi habis makan tidur, nggak mungkin. Ya, jadi dijarakin sama Nabi. Prediksi saya itu menjelang maghrib beliau makan, ya, atau setelah maghrib beliau makan. Ya, jadi kita kayak gitu juga usahakan. Saya udah belasan tahun ya makan itu ya langsung setelah maghrib. Gitu. Dan ini juga pengen berjuang juga biar bisa sebelum maghrib sebenarnya. Ya, sebelum maghrib makan ini. Cuma saya memprediksi Nabi ini kan dia seringnya puasa, ya ada puasa Senin Kamisnya, kadang-kadang juga dia puasa Daud kan, gitu. Berarti apa? Makannya kan setelah maghrib. Nggak mungkin dong makannya sebelum maghrib, gimana ceritanya? Coba uang puasa, ilmu dari mana ini? Nah, jadi kemungkinan beliau itu makannya yaitu setelah berbuka udah makan, gitu. Oke. Nah, jadi ini ilmu kesehatan ada ditawarkan oleh Nabi, ilmu harta juga sama. Ya, jadi kalau kita tahajud itu, harta itu akan tunduk sama kita, insya Allah. Ya, kita punya tim pun, tim akan dengar omongan kita. Ya, jadi enak. Kita punya anak, punya keluarga, insya Allah juga kita ngomong didengerin juga. Ya, itu tahajud fadilahnya. Kesehatannya ada, hartanya ada, ya untuk public speakingnya ada, kemana-mana ada. Dan saya yakin nanti itu seiring perjalanan waktu akan ditemukan lagi yang lain ya dari penelitian manfaat dari tahajud ini. Ya, kita buka slide berikutnya. Intinya bangun awal, teman-teman. Bangun awal, ya akhirnya kita bisa tahajud. Nah, kalau kita bangun awal, go early, ya, dan kita go fokus, saya ulang ya. Jadi kalau kita bangun awal, early, gitu ya, go early, go fokus, maka muncul manfaatnya macam-macam nih. Ketika bangun, perasaan lebih tenang. Beda tuh. Coba deh ya, kita bangun ya, misal subuh masuk 4:45 gitu. Kita terbangun hampir-hampir jam 6. Itu pasti pikiran gerabak-gerubuk nggak jelas itu. Hati nggak jelas itu, nggak enak, ya kan? Walaupun mungkin kita nggak kemana-mana, tapi itu nggak enak gitu, ya kalut rasanya itu. Jadi start awalnya aja udah nggak beres, nggak enak, gitu. Beda kalau kita bangunnya awal, tenang kita, ya. Ketika bangun perasaan lebih tenang.
Ya, jadi ini kombinasi ya, go early dengan go fokus. Ini manfaatnya. Ya, perasaan lebih tenang, terus apalagi berpotensi tuntas urusan. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, Allah kasih resources ke kita pasti cukup. Nggak mungkin nggak cukup. Ya, ilmu, akal, tenaga, waktu, ya, bumi, itu pasti cukup semuanya. Nggak mungkin nggak cukup. Ya. Nah, jadi tuntas semua urusan. Duha plus tahajud, tahajud plus duha, tuntas urusan. Terus apa lagi? Kalau kita go early, go fokus, ya, bangun awalnya ada, fokusnya juga ada. Insya Allah pertumbuhan bisnis kita go eksponensial. Saya berani tantang teman-teman ini. Yang belum fokus, coba sekarang fokus. Yang belum terbiasa tahajud, sekarang coba tahajud. Kombinasi dua ini, saya yakin nanti teman-teman ya pertumbuhannya go ya eksponensial. Yakin saya. Coba aja. Ya. Ini kan aneh ya. Coba layarnya balik ke saya. Kita ini kita kerja ya. Kalau kita kerja di perusahaan A, ya, terus kita dapat kesempatan lebih baik lagi, kita pindah ke perusahaan B. Kita akhirnya pindah ya, resign, kemudian pindah ya perusahaan B ini. Apa yang kita lakukan di perusahaan B? Kita fokus di sini. Karena kita percaya Pak, ini lebih baik. Betul Pak, betul. Ya, semua kita ya rata-rata pernah kerja. Saya juga pernah kerja ya. Kita juga pernah pindah perusahaan dari A ke B. Saya juga pernah juga dari A ke B. Kita percaya B lebih baik, kita pindah ke sini. Dan kita fokus di sini. Nah, kita sudah sama-sama tahu, ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa apa, BP ini lebih baik. Terus kenapa kita nggak fokus juga, coba? Yang ditunggu tuh apa, coba? Ya, ini ditunggu tuh apa gitu? Mau bisnis yang sebaik apa lagi, coba? Mau bisnis yang seunggul apa lagi yang membuat kita fokus, coba? Ini kita udah percaya ini baik, ini kita percaya udah unggul gitu. Ya harusnya udah fokus di sini. Kenapa nggak fokus, coba? Ya, ini pencapaian BP pesatnya luar biasa, teman-teman. Tapi kalau kita lihat real, itu 60% sampai 70% mitra BP itu belum fokus. Ya, ada yang sambil kerja, ya, ada juga yang terjun cuma suami saja atau istri saja, jadi belum fokus 60 sampai 70%. Tapi pencapaian kita udah pesat seperti ini. Kebayang ya, andai kata 100% mitra BP fokus, triliun bisnis BP ini, dan teman-teman jadi miliarder. Makanya saya bingung nih, apa lagi yang ditunggu coba? Udah sebaik ini BP, sudah seunggul ini BP, kok nggak fokus juga coba? Yang ditunggu tuh apa coba? Dia mau cari apa lagi gitu? Ya. Sama tadi itu kayak perusahaan tadi itu, ada perusahaan A, ada perusahaan B. Ini lebih baik kita pindah ke B. Ada lebih baik lagi kita pindah ke yang C. Dan kita fokus di sana karena kita percaya ini lebih baik. Lah BP ini kita percaya udah paling baik sudah. Ulama udah ngumpul di sini semua, ilmu udah kayak gini. Ya, hasil rupiahnya jelas, potensinya juga jelas ke depan. Kita nggak fokus juga. Apa yang ditunggu coba? Ya. Dan kadang-kadang kita suka ngarang-ngarang istilah aja, zona nyaman. Saya terjebak zona nyaman, Pak. Alah, gayamu, zona nyaman. Kerja kok zona nyaman. Ya, dimarah-marahin atasan, office politik, sikut-sikutan, kerja dari pagi sampai maghrib, ngomong zona nyaman. Nyaman dari mana? Dari Hong Kong apa? Ya, jadi itu istilah kita karang-karang sendiri. Nggak ada itu zona nyaman. Ya, bisa sarungan di rumah, pakai celana pendek di rumah kayak saya, pakai singlet seharian. Nah, itu nyaman baru saya untuk saya itu. Itu baru nyaman. Ya kan? Ini lagi pandemi keluar gitu. Nyaman dari mana coba itu? Nah, ini udah dikasih kesempatan penghidupan lebih baik, penafkahan lebih baik. Kenapa kita nggak fokus juga? Sayang, teman-teman. Ya, apalagi kita mau tunggu coba? Nanti yang rugi itu teman-teman, saya udah nggak rugi. Saya pendapatan saya udah lumayan di BP ini. Teman-teman yang belum pernah kan gitu. Nah, sulit ya terjadi lompatan di BP kalau teman-teman nggak fokus. Dan fokus itu harus teman-teman yang memutuskan. Nggak bisa saya. Oke, masih kerja. Kasih tanggalnya. Kapan mau resign? Termasuk juga kalau kita punya bisnis yang lain, kapan mau di stop itu, kapan mau fokus di BP. Udah nggak usah dibantah aja udah. Itu Kak Dias kan cerita pernah sama kita, ya. Itu ketika memutuskan fokus di BP, itu stoknya produk yang lain itu 4 sampai 5 miliar, tahu nggak? Oke? Dan produk yang lain itu berputar miliaran omsetnya sebulan. Jadi stoknya miliaran, omset berputar juga miliaran. Di stok itu semua. Tenang aja. Ada nggak yang punya miliaran? Saya mau tahu di muka-mukanya. Ada nggak kira-kira? Alah, gaya. Saya punya bisnis yang lain, Pak, keripik. Berapa? Ya, itu Pak, 40.000. Alah, gaya. Ya kan? Udah fokus ya, udah selesai. Gitu. Coach Dedi juga cerita kan, itu bisnis juga ratusan juta gitu setiap bulannya.
ada barang-barangnya, ada mesin-mesin semuanya gitu kan, udah di stop juga gitu. Nah kita apalagi mau ditunggu coba? Ini buat teman-teman, bukan buat saya. Sulit kita mencapai yang namanya eksponensial pertumbuhan kalau teman-teman tidak fokus. Saya pengen teman-teman merasakan, mencicipi uang yang luar biasa itu. Salah satu syaratnya fokus. Kan MKF, ya, syarat sukses di BP. F-nya apa ya? Fokus. Saya orang Sunda Pak, ya sama Sunda juga. Intinya sama lah itu, ya. Fokus juga boleh ya, pakai P jangan apa-apa ya. Poinnya sama udah, ya. Nah, jadi kalau fokus itu teman-teman ya, pikiran kita juga lebih tenang. Potensi untuk go eksponensial itu akan tercapai. Dan kalau kita fokus, kita juga mudah mengarahkan tim untuk fokus. Tapi kalau kita nggak fokus, gimana cara kita mendidik orang? Bagaimana cara kita mengarahkan orang? Repot. Ayo fokus. Aja nggak fokus. Digituin ntar sama tim. Kan repot coba. Nggak ada wibawanya kita. Tapi kan saya udah tahajud, Pak. Iya, tahajud. Tapi ente belum fokus. Ya kan? Pakai tahajud, terus kita fokus, nah omongan diberatkan. Karena kita memang mempraktekkan gitu. Tolong fokus, teman-teman. Ya kan? Nah, yang masih kerja, set tanggalnya. Kalau kita kerja, ya, mohon maaf ini ya, bagi yang kerja, ya, tapi nggak perlu maaf juga sih, buat kebaikan teman-teman soalnya. Itu ibaratnya burung dalam sangkar. Makanannya ada, terjamin, tapi udah segitu aja itu. Tapi kalau di luar sangkar, burung tuh bebas. Dari segi pergerakan dia bebas, potensi rezeki juga bebas. Dan burung kalau di luar sangkar, itu bisa mewariskan properti pada anaknya. Loh, masih tahu dari mana? Iya, tahu. Makanya burung kan bikin sangkar, itu properti dia itu. Dan itu diwariskan pada anaknya. Tapi kalau burung dalam sangkar, nggak bisa mewariskan properti. Tidak punya properti, tidak mewariskan properti. Ya. Dan analogi burung ini dipakai di Al-Quran. Bagaimana manusia itu cari rezeki itu yang mesti kayak burung. Pergi, tenang aja. Ya, nanti pasti ada rezekinya. Tenang aja udah. Itu kan disampaikan di Al-Quran. Ya, pas keluar perutnya kosong, pas pulang perutnya udah kenyang aja udah. Nah, pengusaha kayak gitu. Ya, apalagi kan kita lebih daripada burung, ya kan? Kita ikut Zoom, burung kan kagak, ya kan? Kita ikut pembinaan, burung nggak pakai pembinaan, makanya propertinya gitu-gitu mulu. Ya, kalau kita udah bisa renovasi, bisa bertingkar gitu kan, karena kita punya akal gitu. Nah, itu bedanya teman-teman. Bahkan saya nonton itu ya di mungkin National Geographic gitu ya. Bagaimana burung tuh kalau di Afrika itu ya, itu burung elang biasa, memang besar gitu ya, tapi dia tuh bisa makan monyet. Monyet yang lebih besar. Coba rezekinya kayak gitu coba. Ya, monyet bisa disambar sama dia. Ya, jadi disambar terus seperti itu, akhirnya monyetnya mati juga. Rezeki dia coba. Nah, itu kalau rezeki kita di luar. Rezeki kita tuh besar luar biasa. Jadi si elang ini badannya segini, monyet lebih besar, bisa dimakan sama dia. Tapi kalau di dalam, ya udah tenang aja. Dan dulu saya punya ini ya, atasan suka piara burung. Burung itu kalau ternyata begitu dia disangkar, dia lemah. Dia lemah. Jadi waktu itu sangkarnya kebuka sedikit, masuk tikus. Burung ini dimakan sama tikus. Padahal kalau dalam dunia nyata, burung ini bisa melawan tikus. Ya, bisa melawan tikus. Tapi karena dia di sana terus, dia lemah. Diserang sama tikus mati. Ya. Nah, begitu juga kalau kita dalam sangkar itu. Nggak usah tersinggung. Ya, resign aja. Namanya udah resign, ya. Reshine. Jadi kembali bersinar. Makanya orang kalau udah resign, itu wajahnya bersinar udah beda. Lihat itu muka Mas Ahmad. Itu kan orang habis resign juga itu. Dulu kerja dia itu. Begitu resign ya, itu wajahnya pengusaha kan beda. Harapannya itu beda, optimisme itu beda. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum resign, saran saya segera resign. Nggak usah buru-buru. Jangan sekarang tiba-tiba resign, jangan. Nanti aja jam 8. Ya, jam 8 ngomong sama atasannya ya. Jangan sekarang WA ke atasannya, kaget ntar atasannya ya. Nanti aja jam 8 ya. Jam kerja ketemu atasannya atau WA gitu ya. Pak, punten saya kayaknya mau resign Pak, ngasih kesempatan pada yang lain. Udah gitu aja. Dan nggak usah GR. Ya, saya ini dibutuhkan di perusahaan. Alah gayamu. Kita resign banyak yang mau gantiin, tau nggak? Ini ada nih mitra BP. Ya, dia mau resign dipersiapkan lama banget. Kenapa? Ini Pak, sulit Pak cari orang yang gantiin saya Pak. Saya dalam hati geli saya. Ya, pengen ini rasanya tuh. Kembung perut saya nahan ketawa rasanya. Ya, tapi ya udahlah, dia maunya kayak gitu juga kan. Nah, dia persiapkan gitu. Ternyata begitu dia ngomong aja sama atasannya, 2 hari kemudian udah disiapin gantinya. Dia tersinggung kan, wah ternyata gampang banget aku digantikan katanya. Ya emang iya, karyawan itu diciptakan untuk gampang digantikan. Itu namanya karyawan. Ya, jadi kita nggak usah GR. Gitu.
Nah, ada lagi kasus yang lain apa? Wah, saya nggak diizinkan resign, Pak, ditahan sama atasan. Resign mah resign aja. Nggak usah masuk, selesai sudah. Ya kan? Nah, kita bersyukur nih, kita punya adab. Kita udah mengajukan nih. Nah, harusnya atasan udah nerima tuh. Kalau dia nggak mau terima juga, ya udah kita nggak masuk, selesai. Jadi nggak usah bertele-tele. Ada kemauan, ada jalan. There's a will, there's a way. Oke? Tapi kalau nggak bertele-tele, kalimat kita berputar-putar semuanya. Ya, saya mau tantang teman-teman itu aja. Kita tahu, kita udah sepakat nih, BP udah sebaik ini, BP udah seunggul ini. Kita nggak mau juga fokus di sini. Apalagi kita mau tunggu coba? What are you waiting for? Apalagi mau kita tunggu? Mau cari bisnis yang sebaik apa lagi? Mau cari potensi rezeki yang seunggul apa lagi coba? Sudah ada ya di sini, hendaknya kita syukuri. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh di sini. Jadi jangan-jangan kita belum fokus ini, yaitu mungkin kurang bersyukur. Udah tahu nih potensi bagus, nggak dioptimalin sama dia. Masih disambi-sambi terus sama dia. Ya. Dan satu hal yang saya perlu tegaskan buat teman-teman ya, dalam tradisi Islam, ya itu sahabat tidak ada yang nyambi-nyambi. Nyambi kerja, nyambi bisnis, nggak ada teman-teman. Cari kalau ada. Makanya Umar ketika beliau jadi khalifah, beliau tinggalkan bisnisnya. Abu Bakar juga sama, Utsman juga sama. Agar apa? Tidak jadi konflik of interest. Ya kan? Kita jam kerja, kepikiran BP, udah dikirim nggak ya? Dikirim nggak ya? Ada WA masuk nih. 10 botol order lumayan nih. Jangan telat. Gitu kan? Nah, itu yang bikin pikiran bercabang. Oh, tenang Mas Ipo, saya udah pakai admin, yang WA itu balas-balasnya udah ada admin semuanya. Iya. Ya, kalau lancar semuanya iya bisa pakai admin bisa. Tapi ketika tidak lancar, pasti otak pengusaha pasti mikir. Sementara kita digaji di kantor, harus mikirin kantor yang sebenarnya. Nggak boleh kita curi-curi waktu, teman-teman. Nggak boleh. Apalagi teman-teman yang PNS. PNS itu atasannya rakyat, tahu nggak? Kalau swasta, atasannya langsung. Jadi kalau atasan bilang boleh, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau PNS, itu atasannya rakyat. Kira-kira rakyat ridho nggak itu? Kita digaji pakai uang rakyat, tahu-tahu pikiran kita mikirin macam-macam. Kerjaan kadang-kadang dipikir, bisnis juga kadang-kadang dipikir. Dan apa yang membuat kita kepikiran? Kalau sesuatu biasanya berjalan tidak lancar. Nah, itu pasti kepikiran. Kalau lancar, kita nggak kepikiran. Makanya yang paling tepat adalah Pak, resign. Dan sejarah Islam mencatat, tradisi Islam mencatat, nggak ada sahabat yang nyambi-nyambi bisnis sambil kerja, nggak ada. Ya, nah ini pelajaran buat kita. Makanya kalau saya alirannya memang fokus saja. Ya, kerja, bisnis. Saya juga menghormati teman-teman yang misalnya memilih untuk kerja, ya sudah silakan kerja, nggak apa-apa. Ya, saya juga punya tim di kantor kerja, ya sudah. Ada juga karyawan saya mau resign, saya tanya, mau gimana? Mau kerja, mau bisnis? Silakan. Kalau bisnis saya dukung, tapi keluar, gitu. Nggak bisa nyambi-nyambi di dalam. Ya. Nah, kalau kayak karyawan saya yang utama-utama itu sudah saya kasih bagi hasil kan. Ya, jadi mereka dapat profit dari pertumbuhan BP ini. Jadi dengan kata lain bisnis BP ini juga milik mereka itu. Ya, jadi mereka jadi pengusaha juga sebenarnya. Ya. Nah, saya yang ngurusin kayak gini, mereka yang ngurusin operasional hari-hari. Oke. Nah, tapi kan tidak semua perusahaan seperti ini. Jaranglah perusahaan seperti ini kan. Makanya kalau tidak ada kesempatan seperti ini, saran saya udah keluar aja. Oke ya. Jangan buru-buru ya keluarnya ya. Jangan 3:30 gitu telepon atasan, kan kaget atasan. Ada apa ini? Ada kabar meninggal atau sakit gitu kan 3:30 pakai telepon coba. Udah kita buka tuh slide berikutnya. Nah, ini kita lihat ya tadi bagaimana kekuatan fokus itu ya. Go fokus dengan go early hasilnya seperti ini ya. Dan ini potret soal keadaan saat ini, fenomena saat ini. Apa itu? Jadi orang di luar sana, kita kadang-kadang capek ngomong. Ya, kita capek ngomong sama mereka itu. Bagi mereka, di kepala mereka, yang keren itu, bisnis yang keren itu apa? Yaitu kalau punya restoran, gitu kan, butik, puja serak, kafe, ya, fashion, gitu kan, bengkel otomotif, gitu kan, wah, kayaknya keren banget, gitu kan. Terus apalagi, wah, saya di bidang entertainment, wih, keren banget, gitu kan. Atau kita punya sekolah internasional, outlet di mall, dan seterusnya. Saya udah komparasi bisnis, teman-teman. Even bisnis properti saja, dibandingkan BP lebih menguntungkan. Serius. Dan di kalangan mitra BP kan ada juga yang developer. Mereka bilang hal yang sama juga ke saya. Dari segi tingkat resiko, tingkat kerumitan, ya dan potensi profit, BP menang telak. Itu properti loh teman-teman. Ya, dan saya membandingkan properti yang levelnya itu misal kayak saya juga gitu, yang melola uangnya sekian gitu. Ya, yang cakupan bisnisnya sekian gitu. Saya adu sama properti yang lain. Masih unggul kita teman-teman. Ya. Nah, ini kayak restoran, butik gitu ya, bisnis fashion, otomotif itu kedengaran aja keren. Ya.
Kadang tuh dunia nggak jelas, apalagi masuk pandemi. Waduh. Jadi menurut kita yang keren itu apa? Ya BP. Nah, tugas kita teman-teman yang menjadi PR adalah Pak, menyampaikan kekerenan BP. Indeks kekerenan BP. Ya, ini indeksnya tinggi, teman-teman. Ya kan? Praktis, menghasilkan, baru gabung langsung menghasilkan. Nggak ada, hampir-hampir nggak ada potensi rugi. Hampir-hampir nggak ada potensi bangkrut. Ya, langsung menghasilkan syarat manfaat. Nggak ada barang yang sia-sia di BP. Barangnya manfaat kok. Banyak tuh orang jualan barang nggak ada manfaat, tahu nggak? Bahkan sia-sia, bahkan mudarat coba itu. Ya, kalau dimakan akhirnya kita obesitas. Kalau kita makan akhirnya kolesterol. Banyak barang seperti itu. Kalau kita pakai akhirnya konsumtif. Itu dijual sama orang. BP nggak ada bikin orang konsumtif. Mau beli 2 botol, 5 botol nggak konsumtif kok. Ya kan? Terus apa lagi? Udah terbukti bersemi walau pandemi. Tetap eksis walau lagi krisis. Dan bisa apa? Bisa diamal jariahkan, teman-teman. Ini legacy kita. Kita punya tim 5 orang, kita ngajar ke dia, itu amal jariah itu, mahal itu. Ya. Dan bisa diwariskan. Nah, teman-teman coba baca ini sebentar, tenang-tenang ya. Kalimat yang di bawah itu. Ya, jadi ini 5 manfaatnya ya dari bisnis kita, kelebihan bisnis kita gitu ya. Praktis menghasilkan syarat manfaat, bersemi walaupun pandemi. Ya, tetap eksis walaupun lagi krisis, lagi resesi. Bisa diamal jariahkan, bisa diwariskan. Kita punya legacy di sini. Ya, kita buka slide berikutnya. Nah, ini kalau orang barat ya, apalagi artis ya, legasinya pengen yang kayak gini-gini nih. Ya kan? Keren nggak? Ya keren, masa nggak keren? Ya bagi mereka ini keren. Ada patung ya tentang dirinya gitu kan, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, ya Jean-Claude Van Damme gitu ya. Kalau Van Damme ini patungnya di Belgia, setahu saya. Ya, kalau Sylvester Stallone dengan Arnold Schwarzenegger itu di Amerika, setahu saya. Ya, jadi ini adalah salah satu legasinya mereka. Boleh ya, itu bagi mereka boleh lah, silakan aja gitu ya. Nah, kalau kita legacy yang kita inginkan itu seperti apa? Ya. Legacy yang kita inginkan itu yang kita tinggalkan itu seperti apa? Ya, legacy ini kayak semacam peninggalan, kayak warisan gitu, tanda petik gitu ya. Kita pengen meninggalkan apa gitu? Kita pengen mewariskan seperti apa? Nah, kita pengennya itu 3 hal minimal. Berapa hal teman-teman? Coba kasih tangannya, jarinya. Berapa hal teman-teman? 3 amal jariah, kebermanfaatan, dan kader insya Allah. Nah, kita di sini bukan patung. Jadi jangan bikin patung depan rumahnya. Kasihan ntar, orang ketakutan ntar. Ya kan? Oke, buka lagi yang berikutnya. Nih, kita lihat. Namanya ngurusin BP, mitra banyak, capek nggak? Ya capek lah, kadang-kadang pasti capek. Nge-zoom, ya, sejam, 2 jam, sehari, ya capek juga. Ada lelah. Tapi insya Allah ini dari lelah menuju lillah. Ingat ya, kita ngalami capek di sini. Capek fisik, contohnya apa? Lelah belajar, lelah mengajar. Ya kan? Kita sekarang belajar nih. Nanti mungkin siang ngajar lagi tuh sama tim. Lelah mencoba, ada cara baru, dicoba, IGTV dicoba, Reel dicoba, ya kan? Story dicoba. Itu pasti capek juga. Siapa bilang nggak capek? Lelah juga menawarkan, ya kan? Kita tawarkan 20, closing cuma 1. Ya kan? Nah, ada lelah? Ada. Ya, jadi capek fisik ada, capek hati juga ada. Kadang-kadang apa? Tekanan keluarga. Baru kita gabung di BP 1 bulan, udah ditekan. Mana hasilnya? Mana hasilnya? Kamu capek-capek kuliah S1, atau sekarang jual-jual botol apa itu coba? Ya, nah, digituin sama keluarga, sama orang tua, sama mertua kadang-kadang. Ya kan? Terus ada lagi tekanan dari tim, gitu kan? Mungkin timnya tidak terlalu mudah diatur, ya kan? Kadang-kadang suka ngeyel juga, sama-sama lagi baru-baru gitu. Kita baru 3 bulan, dia baru 1 bulan. Nggak ngerti polanya, dua-duanya nggak ngerti gitu loh. Jadi kadang ngomong, dibantah sama dia. Nah, tekanan dari tim juga ada, ya kan? Belum lagi hinaan dari orang. Ya, belum lagi gengsi pribadi yang terganggu. Jadi lelah ada. Ya, capek fisik ada, capek hati juga ada. Tapi, ya kita lihat ini penting banget, perhatikan baik-baik.
Ya, curahkan perhatiannya di sini coba teman-teman. Next. Saat kita capek, saat kita lelah, coba bayangkan di BP ya dengan segala kesibukan kita, di sini teman-teman kita hidup benar-benar lebih bermanfaat. Selama ini kita manfaat, tapi sekarang di BP insya Allah lebih bermanfaat. Berapa jumlah mitra kita? Makin banyak itu insya Allah makin manfaat. Dan kita berusaha untuk Bob K, ya Bob K. Ya ini singkatan ya biar gampang diingat. Bikin orang berdaya dan kaya. Bob K. Itu yang kita lakukan di BP. Tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan sebenarnya. Kita gabung di BP kan awalnya ya pengen cari nafkah aja kan gitu. Tapi ternyata begitu kita jalani, kita membuat orang lain itu apa? Berdaya dan kaya. Ya. Nah, terjadi ini di BP, real gitu. Ya. Terus juga ya kita seiring capek-capek tadi itu coba ingat, coba bayangkan, kita di sini juga lagi mempersiapkan kader, teman-teman. Ya, cetakan-cetakan kita coba. Ya. Dan pelan-pelan kita nabung amal jariah. Mas Ipo tadi ngajarin tentang tahajud. Ya udah aku ngomong deh sama tim. Tim itu tadi aku ajak ikut pembinaan, nggak ikut dia. Ya sudah nanti aku ajak dia untuk nonton siaran ininya gitu ya, YouTube ininya, link di YouTube-nya ya. Nanti aku kasih ke dia, dia nonton ya. Dan aku ingatkan mereka, aku ingatkan dia untuk tahajud. Itu amal jariah itu buat kita itu. Nggak perlu ngomong capek-capek kayak saya, nggak perlu siapkan slide seperti saya. Teman-teman cuma kasih linknya dan memastikan tim yang nonton, udah amal jariah itu. Makanya kalau tim itu nonton, ya kasih linknya, terus apa? Minta review dari mereka. Kamu udah nonton? Udah nonton. Ya udah, apa ringkasannya? Minta dia japri. Ya. Nah, ini amal jariah, teman-teman. Oke? Akhirnya balik ke saya. Kayak berapa kabar ya yang saya dengar belakangan ini. Ada mitra yang renovasi rumah. Ada mitra yang bangunkan rumah buat orang tuanya. Ada lagi memperbaiki genteng. Ya, ada lagi yang orang tua motornya dulu rusak, butut gitu ya. Kita tahu sekarang motornya udah lebih baik lah, gitu ya. Ada juga yang beli mobil juga orang tuanya. Jadi tanpa disadari teman-teman, bukan hanya kita yang bahagia, bukan hanya orang tua kita yang bahagia, teman-teman. Tapi tanpa kita sadari, kita membuat orang tua mitra itu ya tersenyum bahagia lewat keringat kita di sini. Jadi saat kita capek itu, coba bayangkan nih, bukan hanya dia yang bahagia nih, orang tua dia pun akan bahagia. Orang tuanya akan senyum, bangga, bahagia. Bahkan andai kata dia nangis pun, dia nangis bahagia orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang ada di sini coba. Ya. Dan itu asbab dari pembinaan kita. Begitu dia ikut pembinaan, rezekinya makin baik, jualannya makin baik, nafkahnya makin baik, dia bisa kasih ke orang tuanya. Orang tuanya yang kepengen banget umroh, udah dia bisa tabungin buat orang tua. Kesampaian semuanya. Jadi bukan hanya kita nih teman-teman, tapi mitra kita dan orang tuanya. Dan teman-teman kalau lihat tuh wajah orang tuanya, pasti itu nggak mungkin mau mundur. Nggak mungkin mau mundur. Kita pasti spiritnya apa? Pengen berjuang, pengen juga membahagiakan orang tuanya. Karena kita juga punya orang tua. Kita tahu juga bagaimana pengharapan orang tua terhadap kita. Coba. Tapi orang tua saya juga belum diberesin, masih rumahnya, renovasinya belum, umroh juga belum. Nggak apa-apa. Justru saat kita berjuang, ya membahagiakan ya orang tua yang lain, itu nanti orang tua kita pasti beres, tenang aja. Tenang aja, apa masalahnya? Ya. Jadi banyak yang tersenyum di sini teman-teman, mitra kita dan juga insya Allah orang tua. Dan hadisnya kita udah tahu kan, kita udah belajar berapa minggu yang lalu. Ya. Mukmin itu seperti apa sih? Ya. Orang beriman itu lebih utama adalah apa? Membuat orang beriman lainnya itu tersenyum. Itu lebih utama daripada ibadah sekian tahun. Luar biasa coba. Ya. Coba orang tua tuh ya handphonenya diganti lebih baik. Mana ada orang tua yang nggak tersenyum? Pasti tersenyum gitu. Ya kan? Kita kirim uang bulanan lebih banyak. Pasti orang tua kaget loh. Kamu uang dari mana ini? Jualan bu? Beneran dari jualan? Iya. Pasti senang. Orang tua nggak minta. Tapi pasti kasih itu pasti senang luar biasa. Ya. Even orang tua itu yang ngelihat kita aja nih ya, rumah kita lebih baik aja, walaupun dia nggak tinggal di situ, dia senang. Karena apa? Anaknya udah sukses. Ya, jadi perjuangan kita di sini teman-teman ya, bukan hanya kita dan orang tua kita, termasuk juga orang tuanya mitra kita. Kita bikin senyum tuh satu persatu coba itu. Makanya Richard Branson bilang ya, itu salah satu orang terkaya di dunia ya dari Inggris, beliau mengatakan apa? Ya, siapa lagi orang yang kita bikin tersenyum hari ini? Ya, itu bagus banget menurut saya itu.
Simple kalimatnya. Dan dia ngambil itu di jalan. Lihat kan, tek, ada tulisan gitu, bagus. Dia foto tuh, cek, ya dia posting. Jadi tugas kita itu membuat ya orang lain tersenyum hari ini minimal. Nah itu mukmin. Ya, jadi beriman itu kan omong kosong. Kalau kita mau iman, tapi tidak ada ejawantahnya. Ejawantahnya adalah apa? Ya bikin orang tersenyum kan, gitu. Nah, apalagi ya nafkahnya udah lebih baik, bisa tabung umroh, gitu kan. Akhirnya dia kenal duha, kenal tahajud. Ya, dia juga ingatkan orang tuanya untuk duha dan tahajud. Wah, ini rembetannya kemana-mana. Hari Rabu ya kadang-kadang ada ustadz ya ikut sama-sama belajar sama-sama, ngerti juga akhirnya tentang sirah nabawi, tentang sahabat, tentang amal-amal, tentang fikih. Waduh, ya teman-teman wanita juga kan tiap Selasa kan belajar gitu kan. Nah ini di BP udah komplit semuanya. Jadi orang tua itu saya yakin udah tenang banget tuh kalau lihat kita di BP. Ya dia ikut pun nggak masalah juga. Misalnya ikut pembinaan gitu kan, itu bagus juga, insya Allah. Jadi saat kita capek, bayangkan tuh ya bagaimana nanti ini orang tuanya dia pun akan tersenyum. Ya, dan aku komit ya aku tidak akan stop sampai orang tua tersenyum. Belum lagi kalau kita berpikir lebih jauh, apa itu? Senyuman Rasulullah coba. Ini mayoritas adalah umat Nabi Muhammad. Ya. Dengan perjuangan kita, dengan keringat kita antarkan tim lebih baik nafkahnya. Gimana Rasul tersenyum coba? Ya. Yang nggak kenal tahajud, kita paksa sampai akhirnya tahajud coba. Gimana Rasul nggak tersenyum juga? Ya, benar-benar kita muliakan umat Nabi Muhammad. Ya. Nah ini di BP. Makanya nggak ada sebenarnya mau capek gimana di BP ini coba. Ya, capek gimana? Pas capek, pikirin ini coba ini. Ya, senyumnya Rasulullah nanti buat kita. Senyumnya para orang tua ini untuk kita coba. Atau mungkin dia nggak kenal kita pun nggak apa-apa kan. Yang penting dia tersenyum. Capek dari mana coba? Ya. Dan kalau kita banding-banding ya, capeknya di BP, capeknya berapa sih coba? Paling nge-zoom doang. Orang sampai keluar rumah menghadapi pandemi coba. Mau berangkat ada varian Delta katanya, masker pakai 2 lapis lagi kayak gitu. Gimana coba anggapnya itu? Orang capeknya seperti itu, resiko seperti itu. Di BP capeknya seperti apa sih? Nggak ada yang capek-capek banget tuh, nggak ada. Ya. Dan kita di BP ini mau nggak mau apa? Tambah pinter insya Allah. Ya kan? Insya Allah juga makin kenal sama agama. Gitu. Jadi nggak ada capek yang berarti itu nggak ada. Kalau membayangkan ya, kayak orang tua yang akan tersenyum, orang tuanya dia, gitu kan, apalagi orang tua yang sudah sepuh seperti itu. Kita tahu juga rumahnya seperti apa, ya kan? Aduh, nggak mungkin capek terus. Pasti kita go terus itu, jalan terus itu. Gitu. Ya. Apalagi kalau kita orang beriman, bervisi lebih jauh lagi. Aku juga pengen Rasulullah tersenyum. Gimana caranya? Ini ada umat Nabi Muhammad, aku berusaha muliakan semua. Mereka susah, aku bantu keluar dari kesusahan semua. Kalau kita nggak gabung di BP, cara kita membantu orang itu pasti terbatas. Yakin saya pun juga terbatas terus terang. Yang kayak saya ceritakan itu, saya bikin sekolah waktu itu di NTT, galang dana, akhirnya jadi satu sekolah. Pas saya sampai di sana, ternyata perlu permintaan ya, muncul permintaan mau bikin lagi ini sumur bor gitu. Hitung-hitung duitnya 100 juta sampai 200 juta. Waduh, saya langsung lemes. Ya, karena apa ya? Ngumpulin 1 juta bagi saya saat itu ya nggak gampang. Ya. Kalau di BP, teman-teman, cepat banget. Kemarin kita kumpulin berapa coba? Ya, dari teman-teman itu 300-an, ya, saya tambah 100-an sekian. Total 0,5 M kita kemarin, Jumat kemarin. Untuk mata air. Ya, gini dong tuh, Masya Allah. Nih, alokasi kemudahan luar biasa coba. Kalau tanpa BP, jujur kayak saya pun nggak bisa menghadirkan seketika itu, nggak bisa. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, begitu gampangnya itu. Itu sampai dompetnya bingung sekarang. Bagaimana cara bikin 11 mata air dengan cepat? Karena uang itu bisa untuk 11 mata air, 11 sumur bor, gitu. Nah ini bikin 1 Pacitan, 1 di Maros, lapor kemarin ke saya gitu. Alhamdulillah. Ya, ini asbab kita sama-sama teman-teman. Jadi ada orang tua di sini dan bayangkan tuh ya, yang orang-orang di sana itu ya, yang akhirnya mata air itu keluar coba. Selama ini mau wudhu aja susah, mau mandi aja susah, mau buang air kecil, buang air besar juga susah. Asbab dari kita mata airnya keluar, senyum mereka everyday teman-teman. Dan setiap mata air itu akan dipakai lintas generasi, teman-teman. Ya. Jadi bukan hanya sebentar, ya. Jadi sampai anaknya, sampai cucunya tuh pakai tuh mata air, teman-teman. Bahkan hewan dapat manfaat, tumbuhan dapat manfaat, tanah dapat manfaat. Setiap kali 1 mata air yang terbuka. Mata air yang kita pakai sekarang, semua kita pakai sekarang itu adalah perjuangan orang ratusan tahun yang lalu. Kakek kita atau mungkin buyut kita. Ya. Nah, itu yang kita pakai sekarang. Nah, sekarang kita lagi bikin ini nih.
Itu lintas generasi, teman-teman. Dan teman-teman boleh cek ya bagaimana fadilah sedekah air itu. Itu termasuk sedekah yang utama. Nabi 2 kali yang saya baca redaksinya itu ya, sedekah utama apa? Sedekah air. Nabi 2 kali ngomong itu. Tahu saya. Teman-teman boleh cek sendiri. Banyak kisahnya. Salah satu dari yang saat beribadah itu. Nah, ini perjuangan kita, teman-teman. Orang tua para mitra tersenyum, Rasulullah juga insya Allah tersenyum ya, dan yang tanpa terasa juga orang-orang yang itu yang lihat mata air, yang merasa mata air tersenyum juga. Insya Allah. Dan kayak kemarin tuh kita berapa miliar itu kan yang untuk backup IGD ya dan ICU gitu kan, berapa nyawa yang sudah tertolong, Masya Allah. Ya. Itu asbabnya dari perjuangan kita. Pertolongan jelas dari Allah, kemudahan pasti dari Allah gitu. Tapi kita bersyukur apa? Kita menjadi jalannya, kita menjadi asbabnya. Itu yang namanya mukmin bermanfaat. Lah, sebesar ini manfaat, kita mau mundur coba. Kita mau merasa capek coba. Capek dari mana coba? Ya. Makanya kalau saya, ya dibanding misalnya saya 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya dari dulu sampai sekarang saya semangat. Begitu saya tamat kuliah, saya semangat. Nggak ada cerita dalam hidup saya nggak semangat. Saya dari dulu juga udah gas gitu. Tapi kalau dibanding saya 10 tahun yang lalu, 2 tahun dengan sekarang saya jauh lebih semangat. Ya. Mungkin kalau ngomong kekuatan, ya mungkin namanya umur 20-an mungkin lebih kuat, lebih lincah, lebih ini gitu. Tapi kalau dibanding semangat, sekarang tuh jauh lebih semangat saya. Kenapa? Karena mikirin orang banyak kan. Gitu. Mikirin juga sumur kan. Ya, kemarin ngitung lagi tuh sumur bor. Kalau di NTT bisa 100 juta lebih ternyata. Ya, bisa 120. Tempat lain 45 juta, dia bisa 120 gitu. Ya, itu yang kita pikirkan, itu yang kita perjuangkan insya Allah sama-sama. Ya, kita buka lagi slide berikutnya. Nah, jadi saat kita capek, ya merasa lelah, ya ingat gitu ya apa-apa yang disampaikan ini. Kita pengen buat orang berdaya, gitu ya, pengen bikin orang kaya juga, ya. Dan pelan-pelan kita menuju yang namanya itu spiritual company. Ya, ini saat saya ketemu dengan pendiri Toyota, ya, saya nginap di rumah beliau 2 hari 2 malam. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa sekarang Toyota fokusnya pada apa? Pada benefit, kebermanfaatan, bukan pada profit. Makanya istrinya tiap hari ya itu ngurusin itu bagaimana Toyota ini menjadi lebih bermanfaat. Ya, nggak ada duitnya itu. Jadi program-program yang sifatnya sosial, ya, pendidikan ke orang gitu ya. Nah, ini yang mereka lakukan. Ya, dan insya Allah kita juga seperti itu. Kita buka slide berikutnya. Nah, teman-teman, barusan saya posting ya, itu lagu Indonesia Raya ya. Versinya agak sedikit berbeda dengan yang tadi ditayangkan oleh Mas Ahmad ya. Kalau yang saya posting ini versinya adalah lebih banyak si dua vokalisnya ya dari Indonesian Idol ini, Hussein Idol dengan Lucky Idol ya. Teman-teman silahkan kita komen di sana ya, di Instagram dan di Facebook ya. Dan yang paling penting teman-teman, saya minta tolong banget ya, ini kan proyek nilainya puluhan juta ya. Ini kita pengen ini syiar sama-sama ya teman-teman, tentang BP juga ya, bahwa BP concern dengan hal-hal seperti ini. Jadi yang paling penting adalah apa? Setiap kali komen yang paling penting adalah share-nya teman-teman. Karena kalau kita share itu menjangkau 10-20 orang yang baru. Ya kalau komen ya hanya itu aja orang. Tapi begitu share ada potensinya untuk naik. Ya jadi setelah komen tolong di-share. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sipo atas ilmu dan sharingnya pagi hari ini. Mudah-mudahan Mas Sipo sehat walafiat selalu dan selalu dijaga oleh Allah beserta keluarganya. Baik teman-teman, kita ucapkan terima kasih ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudadan kita Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Pak Ahmad. Ya luar biasa.